Salam Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Tidak semua pembaca adalah pemimpin, tetapi semua pemimpin adalah pembaca. Tidak asing lagi jika Unhas Figur menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Hasan Hamido SPD MSI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik. sehat. Gimana perjalanan tadi menuju Unhas? Ya, rada-rada macet dikit, terus kemudian alhamdulillah diguyur hujan, lumayan. Ini kan musim hujan ya. Iya, Najwa, musim ya. hujan nih. Nah, kalau boleh kita kilas balik nih, mungkin Sobat Akademika Unhas penasaran siapa sih sebenarnya Bapak Hasan Hamido ini yang bannernya kalau kita lihat nih ada di mana-mana, belok dikit ada nih, belok dikit ada. Boleh diceritakan nih Pak, kilas balik pendidikan Bapak? Iya, pemirsa TV Unhas yang saya hormati, yang saya banggakan, terkait dengan background pendidikan saya ini bersekolah di dua kategori sekolah ya, sekolah umum dengan sekolah agama. Saya SD SMP itu sekolah umum, terus kemudian masuk SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri Makassar. Selesai tahun 91 dan langsung daftar di Unhas, di IKIP. Dulu masih IKIP namanya, yang sekarang jadi UNM. Tahun 91 ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris tahun 91. Ya itu kira-kira kilas background pendidikan saya, dan sampai sekarang ini lebih banyak memang bergelut di dunia pendidikan. Dan di saat yang bersamaan tahun 98 saya mencoba memasuki dunia politik sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Nah, tadi sempat Bapak mention mengenai pendidikan, terus ada politik. Nah, kita seperti yang kita ketahui bersama, Bapak juga terjun di dunia politik. Nah, sejauh mana nih pengalaman Bapak di bidang politik mempengaruhi pandangan politik Bapak sendiri? Jadi saya selalu berkeyakinan bahwa dunia pendidikan dan dunia politik itu bukan sesuatu yang kontradiktif ya. Tetapi sejauh saya baca, sejauh saya berdiskusi dengan banyak kalangan, justru dunia pendidikan ini itu saling mengisi, saling menopang antara pendidikan dan politik. Dunia pendidikan butuh kebijakan-kebijakan, dan lahirnya kebijakan itu ada di dunia politik. Nah, oleh karena itu, ini memang sudah ibaratnya ya sepaket lah, kayak suami istri gitu ya kira-kira kalau kita ingin analogkan. Jadi sekali lagi bahwa kenapa saya sampai kemudian tertarik masuk di dunia politik, karena maksud tadi itu, pendidikan butuh politik, politik juga butuh pendidikan. Jadi saya kira tidak ada yang menjadi salah ya. Justru ini menjadi added value, justru menjadi nilai tambah seorang yang bergelut di dunia politik, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga adalah banyak berkecimpung di aktivitas pendidikan. Saya kira ini saling melengkapi. Oke, itu mungkin dari sisi politiknya. Kalau misalnya menurut pandangan Bapak sendiri, di Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana tuh pandangan Bapak sistem pendidikan di Sulawesi Selatan? Dari waktu ke waktu sistem pendidikan semakin baik ya. Ya, karena menjadi atensi bagi kita semua bahwa terutama bagi pemerintah terus belajar dari kesalahan demi kesalahan. Terus berusaha untuk melengkapi, menyempurnakan yang belum sempurna. Jadi dari waktu ke waktu kita melihat bahwa dunia pendidikan insya Allah semakin baik, dan kesempatan belajar bagi anak-anak bangsa, wabil khusus untuk di Sulawesi Selatan itu insya Allah ratingnya semakin berkurang anak-anak putus sekolah. Jadi pemerintah terus mengupayakan supaya anak-anak bangsa ini, anak-anak produktif di usia sekolah ini harus sekolah. Masalah biaya
itu bisa dibicarakan berikutnya. Intinya anak-anak harus sekolah dulu. Ya. Intinya harus sekolah. Yes. Oke, itu mungkin dari sistem pendidikannya. Kalau dari anaknya, muridnya, siswanya, Bapak melihat di Sulawesi Selatan sendiri itu bagaimana, Pak? Oh yes. Jadi di satu sisi akses pendidikan, akses kita untuk mengenyam dunia pendidikan itu terbuka lebar. Di sana sini ada kemudahan, tetapi ada satu ancaman yang menurut saya itu, ini kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, orang tua tidak mau mengambil peran dalam membangun generasi ini, itu juga berbahaya. Berbahayanya adalah karena dunia informasi saat ini itu kan luas ya, itu terbuka seluas-luasnya dan bisa diakses oleh siapa saja. Betul. Nah, kalau ini tidak ada sebuah aturan, tidak ada sebuah nilai yang kita selipkan, kita perkuat di dunia pendidikan, ini juga akan, istilahnya itu ya, kita akan kebablasan. Mungkin kita dapat informasi banyak, tetapi dari sebanyaknya informasi itu, kira-kira berapa sih yang memiliki nilai benefit untuk anak atau untuk diri kita? Saking banyaknya sampai kemudian barangkali sebahagiannya itu adalah ada yang memang sangat tidak layak untuk kita konsumsi, tidak layak kita tonton, tidak layak kita pelajari. Dan ya lagi-lagi ini peran institusi lembaga pendidikan dan juga orang tua ini harus bermitra terus. Karena yang kita harapkan ini adalah lahirnya anak-anak generasi muda, generasi masa depan. Apalagi nanti 2045, ini kan kita butuhkan SDM-SDM yang unggul ya. Bukan hanya sekedar mereka cerdas, tetapi mereka juga adalah memiliki nilai etika, nilai kesopanan, nilai budaya-budaya ketimuran yang tidak boleh hilang sebagai seorang anak bangsa. Bersinggung tadi 2045 Indonesia punya mimpi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, berkembangnya juga teknologi maraknya kalau kita lihat mungkin sedikit mengganggu pola pikir anak saat ini, Pak. Menurut Bapak itu sendiri bagaimana tuh, Pak? Ya, itu tadi kembali bahwa kita sebagai orang tua dan terutama juga adalah para praktisi pendidikan, ini benar-benar harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu adalah on the track. Ya, jadi dengan banjirnya informasi, dengan akses teknologi saat ini, kalau kita ingin belajar dan seterusnya itu terbuka sangat lebar, sangat luas, bisa diakses oleh semua orang dan itu kapan saja. Kehadiran orang tua dan lembaga pendidikan atau institusi pendidikan tetap hadir untuk memagari, untuk melakukan evaluasi, penjagaan, bahwa jangan sampai dengan bebasnya seperti ini justru kita kejebur ke ke lubang yang salah atau masuk ke lubang yang salah. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus tetap menjaga dengan senantiasa mengajarkan kepada nilai, mengajarkan kepada adab-adab. Karena kalau ini sudah hilang di dunia pendidikan, sudah tidak diajarkan juga di rumah tangga, ini justru menjadi ancaman untuk Indonesia yang akan datang. Nah, saya sebagai seorang praktisi pendidikan yang selama ini memang berkecimpung di dunia pendidikan, sembari juga ikut di dalam dunia politik praktis, saya sangat memang prihatin ya akhir-akhir ini melihat bahwa betapa banyak tugas-tugas kita ke depan terkait dengan anak-anak generasi bangsa yang ya nanti estafeta kepemimpinan ini akan jatuhnya ke mereka. Nah, kalau tidak memiliki nilai, tidak memiliki pengetahuan, nilai adabnya kurang, saya kira inilah juga menjadi salah satu menjadi bumerang bagi kita ya. Kita mau anak-anak kita itu cerdas, tapi mereka juga adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki nilai-nilai kesopanan, etika dan seterusnya yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan orang. Nah, kita mau seperti itu. Ya, misalnya Najwa menjadi seorang anak muda, generasi muda, tetapi
bukan hanya dituntut dari sisi kecerdasannya. Lebih dari itu adalah bahwa ada nilai yang harus kita bawa. Nah, Yes. Bapak menganggap itu merupakan sebuah ancaman. Sebagai Bapak sendiri mungkin expert di bidang pendidikan sendiri. Menurut Bapak bagaimana untuk menanggulangi ancaman tersebut? Jadi gini ya, saya ini di masa COVID ya, awal-awal COVID, dari sekian banyak evaluasi dan perjalanan saya sebagai pengelola pendidikan, saya berkecimpung di lembaga swasta, yaitu Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah Makassar. Dalam proses perjalanan waktu itu saya melihat bahwa ini juga menjadi tantangan tersendiri, ya. Akhirnya kemudian saya inisiatif bersama dengan teman-teman tim, saya ngambil beberapa orang untuk kemudian mendesain sebuah panduan kurikulum yang bisa menjadi panduan bersama. Jadi kurikulum dinas, kurikulum nasional kita jadikan sebagai referensi utama, terus kemudian kita tambahkan ada nilai tambah di dalam kurikulum itu yang saya sebut dengan leadership curriculum, kurikulum kepemimpinan. Nah, dari kurikulum kepemimpinan ini ada 3 aspek yang saya harus pastikan ini terjadi. Artinya ini terajarkan, ini terdelivery di sekolah. Yang pertama itu adalah nilai religiusnya, nilai-nilai religius. Ini tidak boleh tidak ada. Terus kemudian memastikan juga bahwa anak yang ada di lembaga kami itu adalah anak yang insya Allah anak yang smart. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang memiliki karakter kolaborasi. Ada menjadi penilaian saya di akhir-akhir ini bahwa kadang biasa banyak orang cerdas, orang pintar, tetapi kemampuan berkolaborasinya kurang. Nah, ini kan juga jadi masalah. Nah, oleh karena itu anak ini harus menjadi anak yang religius. Di saat yang bersamaan mereka juga adalah orang-orang yang cerdas, smart, tapi yang ketiganya tidak boleh hilang bahwa mereka juga adalah harus berkolaborasi. Ya, di situ. Nah, setelah kurikulum leadership tersebut, bagaimana tuh pengimplementasiannya, Pak? Melihat respon dari murid dari siswa-siswa dari Ar-Rahman sendiri. Ya, implementasinya sebelum kita lakukan trial ke siswa ya, ini kan prosesnya cukup panjang ya, karena untuk mendesain sebuah model kurikulum itu tidak serta-merta. Jadi dibangun dulu paradigmanya seperti apa, terus kemudian timnya kita yakinkan bahwa tim ini adalah sudah sudah in group dengan nilai kurikulum ini, terus kemudian kita workshopkan lagi dengan semua guru-guru. Setelah itu kita trialkan dengan siswa. Nah, di saat masa trial itu kan kita akan melihat di mana celahnya, di mana kurangnya, di mana yang harus kita sempurnakan, di mana yang kita sempurnakan. Nah, dalam proses ini ya kita alhamdulillah dalam setahun itu target kami waktu itu setahun 2019-2020 itu udah kita anggap masa persiapannya udah selesai, jadi masuk tahun 2022-2023 itu sudah go on, sudah mulai jalan, dan ya saya tetap melihat bahwa tetap masih ada kekurangan sana sini, dan itu menjadi tugas kami sebagai inisiator untuk melihat mana yang kurang, mana yang sudah sempurna, mana yang butuh lagi penambahan kiri kanan dan lain sebagainya. Oke, nah masih mengenai perkembangan teknologi, literasi digital. Bapak sendiri sebagai kembali lagi expert pendidikan, menurut Bapak bagaimana pendekatan yang paling ampuh kepada khususnya mungkin siswa ataupun mahasiswa di Sulawesi Selatan sendiri mengenai literasi digital? Ini mau tidak mau kita harus dorong ya, karena sekarang kan sudah eranya digital. Di mana-mana kita butuh digital. Oleh karena itu, anak-anak yang apakah itu anak sekolah sekarang atau anak teman-teman mahasiswa, ini tidak boleh lagi tertinggal dari terma-terma digitalisasi.
Mereka ini sudah harus masuk, mereka sudah harus menguasai, mereka sudah harus menggunakan, dan oleh karena itu, kalau di tempat kami dan saya juga ini menyarankan supaya di semua institusi yang ada, ini diberi aja kesempatan kepada anak-anak, peserta didik, ya apalagi mahasiswa. Ruang ini harus dibuka lebar sebagai bentuk apresiasi kita bahwa ini adalah satu momentum yang kita tidak boleh tidak boleh ketinggalan. Kapan kita ketinggalan? Wah, zaman akan jalan terus. Kita akan ketinggalan, kita akan setback lagi, dan ya capaian kita untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas, dan salah satu indikatornya adalah SDM, ini menjadi tantangan terberat bagi kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi, literasi yang berkaitan dengan digitalisasi ini adalah sudah menjadi satu keharusan, dan cara implementasinya, kalau kita berbicara tentang implementasi dan kebijakan, ini harus dibuatkan aturannya. Sudah menjadi, kalau di sekolah menjadi mata pelajaran, kalau di kampus ya menjadi mata kuliah, sudah ada SKS-nya dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau tadi Bapak sendiri menyebutkan menyiapkan SDM. Nah, lalu menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat peran sekolah ataupun mungkin kampus dalam mempersiapkan generasi muda khususnya Sulawesi Selatan sendiri dalam menghadapi tantangan masa depan, mungkin bagaimana, Pak? Memang tidak seluruhnya ya, belum seluruhnya, bukan tidak, tapi belum seluruhnya. Sekarang ini pemerintah ya, kalau saya bicara terkait dengan institusi pendidikan yang dibawahi langsung oleh pihak pemerintah, itu kan ada istilahnya, itu ada sekolah unggulan atau sekolah pengimbas, ada sekolah yang menjadi ya daerah yang diimbasi. Jadi pemerintah sebenarnya ini sedikit demi sedikit akan berusaha untuk memasuki wilayah ini untuk memastikan bahwa semua sekolah secara bertahap, yang namanya kebutuhan digitalisasi, di mana kebutuhan untuk mengakses informasi itu dibuka sedikit demi sedikit. Jadi sekolah yang belum mapan dari sisi teknologinya, belum disupport dengan baik, ya pemerintah secara perlahan-lahan akan membantu. Dan saya melihat bahwa ini kan ada bantuan dana BOS dari sekolah, sebagian dari alokasi dana BOS itu bisa difungsikan untuk itu, bisa dibelanjakan untuk itu. Luar biasa. Nah, lalu kalau dari Bapak sendiri, apakah mungkin ada yang sudah Bapak lakukan langkah konkret sendiri untuk memajukan mungkin pendidikan sendiri dari segi siswanya ataupun dari sistemnya, Pak? Kalau kami ini kan sekolah swasta ya, sekolah swasta itu kan harus lebih kreatif. Betul. Ya. Karena kalau nggak kreatif, terus kemudian orang tua itu preferensinya apa? Sementara sekolah negeri itu kan sekarang kan udah gratisan ya. Kalau negeri sama swasta sama saja, saya kira ini menjadi satu, ya menjadi bumerang bagi kami sebagai pengelola di sekolah swasta. Oleh karena itu, yang ada di kami ini adalah day to day, yang selalu kami pikirkan itu adalah kreativitas. Kreativitas apa lagi yang harus kita lakukan? Pembelajaran terbaru apa lagi yang harus kita ajarkan dan seterusnya. Nah, kalau kami di sekolah, memang berusaha semaksimal mungkin untuk membangun sebuah konsep pembelajaran yang berbeda dengan teman-teman sekolah lain. Ya, kalau saya mengistilahkan itu, ini sih agak kasar sih, agak sadis. Saya bilang begini, different or die. Kalau kita tidak bisa melakukan diferensiasi, ya kita mati. Terus kan nggak ada daya saing, nggak ada nilai pembeda untuk apa orang datang ke institusi kita, lembaga kita, sekolah kita, kalau tidak ada sesuatu yang berbeda. Kalau sama saja ya ngapain? Masuk sekolah swasta itu kan masih bayar mahal lagi. Jadi kita tetap mendorong terus ya. Nah, baik itu dari gurunya, terus kemudian manajemen yang menaungi sekolah, yaitu dalam hal ini yayasan. Semuanya itu harus satu tim fokus dan menjadikan bahwa
ini adalah tugas bersama, bukan hanya tugasnya para guru saja. Tetapi ya pemilik atau ownernya ini yaitu pengurus yayasan juga harus lebih awal yang memfasilitasi teman-teman guru dan para orang tua. Terus bersama untuk mendorong Pak ya. Oke, mungkin kita akan lanjutkan lagi nih obrolan lebih dalam setelah jeda berikut Pak ya. Baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan mengulik lebih dalam lagi bersama Bapak Hasan Hamido SPD MSI, tapi setelah jeda berikut. Salam Sobat Akademika Unhas, masih bersama saya Andi Putri Najwa dalam Unhas Figur. Masih tetap bersama Bapak Hasan Hamido SPD MSI. Kita lanjut lagi nih Pak. Mengingat tadi Bapak sempat mention terjun pendidikan iya, di dunia politik sendiri juga iya. Kalau boleh kita tahu nih, sebenarnya apa sih yang mendorong dan apa yang menjadi tujuan utama Bapak untuk terjun ke dunia politik? Ya baik. Sobat Unhas TV yang saya hormati, jadi di awal tadi juga saya sempat mention ya bahwa selain saya ini aktif di dunia pendidikan, saya tahun 98 itu sudah menjadi salah satu pengurus partai. Nah, kalau saya ditanya kenapa Pak Hasan masuk ke dunia politik, saya tadi di awal juga menyampaikan bahwa lagi-lagi politik dengan pendidikan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa, kalau dalam pandangan saya, tidak bisa dipisah. Ini justru saling melengkapi. Ya, jadi kita ingin bahwa payung kebijakan politik, payung kebijakan pendidikan kita atau di sektor yang lain itu butuh sebuah kebijakan, aturan dan lain sebagainya, dan itu bisa didapat dari politik. Nah, oleh karena itu saya melihatnya bahwa dengan terjunnya saya di dunia politik, saya bisa mengawal kebijakan-kebijakan berkaitan dengan keberpihakan kepada dunia pendidikan dan ya termasuk juga sektor-sektor yang lain, bukan hanya dunia pendidikan. Intinya dunia politik itu adalah satu sarana yang bisa mengabdikan diri kita ini untuk menjadi lebih banyak berinvestasi untuk publik. Karena kalau kita menjadi seorang politisi dan mengeluarkan sebuah aturan-aturan atau perundang-undangan, itu kan impact dari impact dari perundang-undangan itu yang kita hasilkan, gagasan yang kita tuangkan dalam situ, itu impact-nya bukan hanya orang per orang, tetapi itu bisa, kalau untuk skala DPRD provinsi berarti itu untuk Sulawesi Selatan. Ya, misalnya kalau kita bicara untuk segmen Sulawesi Selatan, atau Kota Makassar, atau DPR RI berarti seluruh Indonesia. Jadi saya melihatnya bahwa
mengabdi di dunia politik itu adalah sesuatu yang positif saja. Ya. Tidak ada yang kontradiktif sebenarnya. Dan tidak boleh dijadikan sebagai isu yang saling bertolak antara pendidikan dengan politik gitu. Oke, nah itu kalau alasan utama terjun dunia politik yang mungkin seperti yang kita ketahui bersama di pemilihan tahun ini Bapak sendiri maju untuk sebagai calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Benar. Nah, apa tuh yang menjadi alasan utama Bapak dan apa yang menjadi fokus utama Bapak untuk terjun di DPRD Provinsi Selatan? Iya, seorang politisi itu adalah salah satu bentuk pengabdiannya itu adalah menjadi anggota DPR. Salah satunya ya, bukan hanya satu-satunya. Jadi kalau kita masuk di dunia politik terus kemudian berjuang untuk mengawal aspirasi masyarakat, caranya itu adalah seperti yang diatur dalam konstitusi kita memang harus masuk menjadi salah seorang anggota legislatif. Nah, kalau kita di luar, itu beda kalau kita ada di dalam. Karena di dalam itu, kalau kita jadi anggota DPR, kita bisa berargumentasi, kita bisa mengusulkan perda-perda, kita bisa melakukan pengalokasian budgeting, kita bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Nah, fungsi-fungsi ini yang harus kita maksimalkan. Dan sebagai bentuk komitmen saya ketika Allah mentakdirkan dan tentunya ini menjadi dukungan dari masyarakat, khususnya di dapil saya, di dapil Tamulan Ria Beringkanaya dan Panakuka Manggala, ya menjadi satu komitmen kami untuk melakukan upaya keras dari saya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat saya. Ingin memastikan sekali lagi bahwa khususnya untuk dunia pendidikan, kalau kita tadi bicara dengan dunia pendidikan, ini harus related. Jadi saya nanti akan banyak berjuang, saya nanti akan memperjuangkan semaksimal mungkin, baik itu dari sisi anggarannya, baik itu dari sisi perdanya kalau itu dibutuhkan sebuah perda, dan termasuk juga pengawasan. Karena kalaupun itu sudah disahkan anggarannya, terus kemudian kita biarkan jalan begitu saja, peran DPR sebagai pengawas ini kan tidak ada. Jadi ingin kita juga memastikan bahwa ya teman-teman DPR itu juga harus melakukan itu dan serius melakukan pengawasan. Karena dari situ kan akan kelihatan, oh ini belum terlaksana, ini sudah terlaksana sekian persen, ini yang harus terus digenjot. Dan kita bisa bertanya nanti kepada pihak pemerintah atau dalam hal ini dinas-dinas terkait, kenapa ini, apa hambatannya dan lain sebagainya. Oke, nah mungkin agak sedikit bersinggungan sedikit. Bapak sendiri kan pemilihan tahun ini dari Partai Gelora. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya nih dari rumah yang berbeda nih, sekarang rumah yang baru. Apa tuh alasannya, Pak? Kenapa berpindah rumah? Iya, ini cerdas Najwa nih. Ya, jadi tadi memang saya sampaikan ya bahwa tahun 98 itu saya sudah aktif di dunia politik dan menjadi salah seorang pengurus di salah satu partai. Sebut saja ya Partai Keadilan waktu itu ya. Terus kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan saya sejak itu terus mengawal kebesaran Partai Keadilan Sejahtera di Sulawesi Selatan. Bahkan pernah menjadi salah seorang ketua di Kabupaten Goa 1 periode, terus kemudian di Makassar hampir 2 periode. Nah di akhir tahun 2018 ya, akhir-akhir tahun 2018, tidak lagi bersama dengan teman-teman di Partai Keadilan Sejahtera. Kalau ditanya alasannya kenapa ada di rumah baru sekarang? Ya alasan yang paling dominan pada diri saya itu ya, yang menyebabkan saya itu harus kemudian berada di partai baru sekarang ini, yaitu Partai Gelora Indonesia. Karena saya merasa bahwa segmen Partai Keadilan Sejahtera ini, entahlah kalau sekarang ya, tapi yang kami rasakan waktu dulu adalah segmentik sekali. Jadi kalau kita buatkan sebuah kesimpulannya, itu konklusinya adalah partai yang hanya berbasis pada komunitas.
Sementara kehadiran sebuah institusi politik itu adalah kehadiran untuk semua orang. Partai politik itu hadir untuk semua orang. Ya, kita sebut bahwa politik ini ya untuk populasi, bukan komunitas. Nah, jebakan yang ada di PKS kala itu, inilah di sini kita terjebak dan kita nggak bisa lebih besar. Kita ini kan masuk di dunia politik kan ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin. Nah, di era demokrasi saat ini, kalau kita sedikit juga nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, strategi yang dibangun itu adalah bagaimana cara supaya partai politik itu, selain dia memang bernafaskan, bermuara pada kolam populasi bukan komunitas, di saat yang bersamaan, dia juga harus membawa narasi yang bisa meyakinkan ke masyarakat, ke publik, bahwa memang partai ini layak untuk didukung. Ya. Karenanya kehadiran Partai Gelora ini adalah partai yang berbasis Pancasila, terus kemudian merangkul seluruh anak bangsa. Ayo kita bersama-sama membangun kebesaran bangsa ini melalui Partai Gelora. Berarti bisa saya tangkap populasi dalam hal ini ada di Partai Gelora menurut Bapak? Ya, itu keyakinan kami. Keyakinan kami bahwa di Partai Gelora ini adalah ya semua anak bangsa, semua masyarakat, semua rakyat ini adalah punya hak untuk masuk di Partai Gelora. Tapi kalau kita ini juga bertanya kepada teman-teman partai lain, termasuk juga kalau kita tanya, ya saya kira juga jawabannya kurang lebih sama. Bahwa ini partai ini adalah partai yang untuk semua. Tetapi di dalam implementasi gerakan, strategi di dalam berpartai, pasti akan kelihatan sendiri di tengah-tengah masyarakat. Kecenderungannya bergerak di mana saja, terus kemudian bagaimana ketika berpindah kolam atau berpindah ceruk, ini kan kadang biasa kita agak kiku ya. Lebih asik di satu kolam saja, tapi pada kolam yang lain kita bisa tenggelam. Nggak paham, nggak tahu bagaimana caranya. Nah, sekali lagi kehadiran sebuah institusi politik itu adalah hadir untuk menjembatani. Bukan asik di satu titik, di satu bangunan, tetapi hadirnya partai politik adalah mempersiapkan bangunan-bangunan sebanyak mungkin, terus kemudian dibangun konektivitas yang saya sebut dengan jembatan. Jadi bukan membangun temboknya saja, tetapi ya kita harus konektifkan supaya satu tempat dan yang lain-lainnya itu terkonektifkan. Terjadi kalau bahasa kami itu di Partai Gelora itu adalah partai yang kolaborasi. Selalu membangun kolaborasi. Oke, nah masih berbicara mengenai Partai Gelora sendiri. Kalau kita lihat nih flyer-flyer bertebaran nih, Gelora menang, kuliah gratis. Gimana tuh Pak? Yes. Mungkin Sobat Akademika Unhas sendiri sebagai sivitas akademisi pasti penasaran tuh apa maksudnya? Oh iya, jadi ini adalah sebuah ini adalah sebuah komitmen kami dari Partai Gelora bahwa untuk mempersiapkan SDM yang handal khususnya untuk memasuki Indonesia Emas tahun 2045, mau tidak mau SDM ini adalah harus memiliki paling tidak strata kependidikannya itu minimalnya itu S1. Nah, karena ini sudah menjadi hajatan, ini sudah menjadi program yang strategis, maka negara harus hadir. Dan hadirnya negara di sini adalah itu harus diperjuangkan oleh partai politik. Nah, karenanya Partai Gelora sangat sadar bahwa untuk mempersiapkan ini semuanya, ya nanti insya Allah kami akan berjuang. Ini bentuk komitmen kami dari Partai Gelora ketika dimenangkan dalam kontestasi pemilu 14 Februari 2024 yang tidak lama lagi ini. Salah satu bentuk komitmen kami itu adalah pendidikan gratis sampai sarjana. Ini amazing ini. Jadi teman-teman yang mau kuliah atau yang kuliah sekarang ini, ya insya Allah dengan kemenangan Partai Gelora, ini bukan hanya sekedar janji, tapi ini adalah bentuk komitmen perjuangan kami nanti di parlemen, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita akan dorong sekuat mungkin, dan kita mengajak teman-teman anggota DPR yang lain untuk berpikir yang sama. Karena
keberuntungannya ini kan bukan keberuntungan untuk Partai Gelora sendiri. Keberuntungan ini adalah keberuntungan publik. Keberuntungan untuk anak-anak masa depan bangsa kita. Gitu. Jadi apa yang salah? Dan karenanya layak didukung kayak gitu, kalau menurut saya. Oke, luar biasa. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Bapak bisa sampaikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas mengenai pemilu 2024 ini. Baik, Sobat Unhas TV, di momentum pemilu kali ini kita ingin menjadikan momentum ini adalah momentum yang paling baik dalam kehidupan kita. Karena di dunia politik ini adalah satu, kita tidak boleh antipati dengan dunia politik. Tapi ini adalah jalan yang baik bagi kita untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, kepemimpinan yang memiliki gagasan daya saing yang mumpuni di masa-masa yang akan datang. Jadi jangan golput, datang ke TPS nanti tanggal 14 Februari dan jatuhkan pilihan Anda ke caleg atau pemimpin yang Anda anggap layak dan bisa mengawal aspirasi Anda semua. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, politik itu seadanya saja, selebihnya adalah persaudaraan. Jadi meskipun kita berbeda pilihan, tetapi nilai saudara harus tetap dijunjung tinggi. Kita semua ini adalah bersaudara, kita semua ini harus saling mencintai sebagai sesama anak bangsa, untuk memajukan Indonesia lebih baik lagi ke depan. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari sama-sama. ini. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya banyak sekali hal yang kita simpulkan dari Bapak Hasan Hamido SPD MSI pada hari ini. Salah satunya yakni tadi, politik adalah itu seadanya saja. Politik seadanya saja. Maka dari itu kita sebagai generasi muda dapat memanfaatkan momentum 2024 pemilihan umum ini sebagai kita untuk menentukan pemimpin yang cerdas dan mampu untuk memimpin kita. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.